Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 465, Panah Raja Naga, Tembak untuk Membunuh. Busur ini adalah senjata sihir tingkat 1. Ekspresi penguasa Kepulauan Myriad sedikit berubah. Perisai energi yang kuat di sekelilingnya adalah kartu truf terbesarnya. Dalam keadaan normal, bahkan seorang markis tidak dapat memecahkannya kecuali dia menggunakan keahlian terkuatnya. Penguasa Kepulauan Myriad mengira dirinya tidak akan bisa dikalahkan oleh Jian Wushuang yang hanya memiliki seorang petarung boneka setingkat markis. Boneka markis tidak akan tahu cara menggunakan keahlian terkuatnya, jadi mustahil baginya untuk menghancurkan perisai energi. Namun akan berbeda jika sang petarung boneka markis dilengkapi dengan senjata sihir tingkat 1. Busur itu memusatkan kekuatannya pada titiknya. Saat boneka darah menarik tali busur dan kekuatan mengerikan terkumpul, penguasa Kepulauan Segudang merasakan ancamannya. Di dalam istana, para penguasa kedua kubu mengamati busur Raja Naga dengan saksama. Saat ini, boneka darah telah menarik tali busur hingga sekitar 80% dari jangkauan penuhnya. Tak lama kemudian, tali busur itu terentang hingga 90%. Itulah batas dari boneka darah. Kekuatan yang terkumpul pada panah Raja Naga sungguh mencengangkan. 90%. Jian Wushuang mengangguk puas. Daya tahan tarikan busur Raja Naga sangat tinggi. Ketika Jian Wushuang baru saja memperoleh busur itu, ia telah menariknya hingga 10% dengan usaha terbaiknya. Kemudian, ia menemukan kesempatan Markis Beimol yang telah meningkatkan kekuatannya, terutama dalam aspek fisik. Hal ini memungkinkannya untuk menariknya hingga batas 50%. Sangat sulit bagi Blood Puppet untuk menarik busur hingga 90%. Mungkin, hanya para markuise sejati yang bisa menahannya dengan tarikan penuh. Saat kekuatan terakumulasi mencapai puncaknya, boneka darah tiba-tiba mengendurkan telapak tangannya yang erat. Cu! Cahaya keemasan yang mengalir melintasi langit dengan ekor yang panjang seperti komet. Cepat, terlalu cepat. Begitu cepatnya sehingga semua orang yang hadir lupa menghindar. Penguasa Kepulauan Myriad tahu bahwa ia tidak dapat lolos dari anak panah itu. Ia berdiri diam dan menatap penuh perhatian pada anak panah Raja Naga. Meskipun ia memiliki keyakinan penuh pada perisai energi di sekelilingnya, ia merasa takut saat anak panah itu melesat ke arahnya. Karena berhati-hati, dia mengoperasikan kekuatan spiritualnya untuk membangun perisai kekuatan spiritual lain di sekitar tubuhnya. Komet emas menyeret ekornya yang panjang dan menghantam perisai energi di sekitar penguasa Kepulauan Myriad. Boom, kekuatan mengerikan yang telah memadat hingga mencapai kepadatan ekstrim tiba-tiba meledak dan menyapu perisai energi dengan panik. Bersamaan dengan itu, perisai energi mencoba menahan serangannya dan melepaskan sejumlah besar kekuatan. Astaga! 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 Suara halus dari tekanan energi yang bertabrakan bergema di seluruh istana. Para penguasa sudah terdiam. Bahkan penguasa Yuan Hitam dan yang lainnya yang telah bertarung dengan pejuang boneka emas dan boneka ungu emas berhenti untuk melihat mereka. Pada titik benturan, perisai energi telah penyok sepenuhnya. Di tengah penyok, cahaya tajam menghantam dengan keras dan membuat lubang kecil di perisai energi. Para bangsawan menyipitkan mata karena terkejut. Penguasa Myriad Islands menarik napas dalam-dalam dan meraung marah. Ada perisai kekuatan spiritual lain yang dibentuk oleh kekuatan spiritualnya sendiri di sekelilingnya. Perisai itu membantu menahan komet emas, tetapi akhirnya tertusuk olehnya. Komet emas menemui perlawanan hebat saat bergerak maju menuju penguasa Kepulauan Myriad. Setelah menembus dua perisai itu, kekuatan Golden Comet habis. Ketika sampai di dada Myriad Islands Lord, ujungnya hanya menusuk kulitnya lalu berhenti. Penguasa Kepulauan Myriad bernapas dengan berat dan seluruh punggungnya basah oleh keringat. Dia benar-benar takut ketika panah Raja Naga menembus perisainya. Untungnya, kekuatan panah Raja Naga telah habis tepat saat akan menembus tubuhnya. Penguasa Kepulauan Myriad merasa bahwa ia berada di ujung tanduk untuk bertahan hidup. Lalu dia tertawa liar. Haha, pendekar pedang, kau tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa membunuhku. Perisai energi yang rusak mulai memperbaiki dirinya sendiri dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap mata, perisai itu selesai diperbaiki, dan panah Raja Naga didorong keluar oleh perisai energi. Perisai energi ini telah menjadi utuh kembali. Melihat itu semua penguasa di sekitarnya mendesah. Sayang sekali. Hampir saja. Dia hampir membunuh penguasa Kepulauan Myriad. Hanya penguasa Myriad Islands yang bisa bertahan dari panah itu. Kalau kami pasti sudah mati. Bahkan penguasa Black Yuan dengan tubuhnya yang kuat tidak bisa menahan panah itu. Para bangsawan menghela nafas dan merasa kasihan terhadap Jian Wushuang. Pendekar pedang, aku sudah bilang sebelumnya, kau tidak bisa membunuhku. Tidak peduli seberapa hebatnya dirimu, kau tidak bisa membunuhku, haha, penguasa Kepulauan Myriad masih tertawa histeris. Jian Wushuang tampak tenang saat menatap penguasa Kepulauan Myriad dengan sedikit rasa kasihan di matanya.
Tuan Kepulauan Segudang, kata Jian Wushuang akhirnya. Penguasa Kepulauan Myriad berhenti tertawa dan menatap Jian Wushuang dengan sedikit kesombongan. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya dan mencibir, masih terlalu dini bagimu untuk merasa beruntung. Bagaimana? Tuan Myriad Islands awalnya bingung, tetapi tiba-tiba dia buru-buru melihat ke dadanya. Anak panah itu tidak benar-benar melukainya, tetapi telah menyentuh tubuhnya dan menusuk kulitnya. Ia menunduk untuk memeriksa lukanya. Dia ketakutan dengan apa yang dilihatnya. Ini penguasa Kepulauan Myriad menatap dadanya. Sepetak putih telah muncul. Bercak putih itu menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan dan hampir menutupi seluruh dadanya. Sementara itu, ia merasakan hawa dingin yang menyeramkan menyebar ke seluruh tubuhnya dan membekukan kesadarannya. Bercak putih itu terus menyebar dan akhirnya menutupi seluruh tubuhnya. Klik, klik, saat hawa dingin itu mengembun, penguasa Kepulauan Myriad berubah menjadi es. Angin bertiup. Wus, ha, plus patung es itu hancur.